Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Baik kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, materi sore ini saya diminta menyampaikan tentang tarjih ya, jadi khususnya manhaj tarjih. Tapi biasanya kalau belajar tarjih itu, manhaj tarjih itu yang harusnya belajar itu dari prodi tafsir hadis harusnya, atau apa PBI ya, yang bahasa Arab itu apa? Harusnya dari tafsir hadis itu nanti akan klik gitu ya. Tapi ini saya lihat ada dari psikologi, terus ada dari matematika, ada SB, macam-macam. Sehingga memang nanti agak kliknya mungkin ini materi ini harusnya disampaikan yang paling tidak 1 semester ya. Tapi ini kita diminta untuk 30 menit ya. Mungkin nanti bersambung enggak apa-apa ya materinya. Jadi apa yang dikatakan dengan disebut sebagai manhaj tarjih itu ya. Jadi kalau tarjih itu kalau di Muhammadiyah ada memang majelis khusus yang membidangi terkait dengan tarjih, namanya apa? MTT. MTT itu majelis tarjih dan tajdid. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ada namanya MTT, majelis tarjih dan tajdid. Nah, yang dimaksud dengan tarjih itu apa? Tarjih itu asal mulanya, ya, asal kata makna dari tarjih itu artinya menguatkan. Jadi memilih mana yang paling kuat dari sekian banyak pendapat, asalnya begitu. Di para ulama dulu kan sering kalau ada perbedaan pendapat, lalu kemudian menguatkan salah satu pendapat, sehingga nanti pendapat yang paling kuat itu yang dipegang, itu awalnya namanya tarjih. Jadi kalau ada pendapat para imam yang dikenal siapa aja? Imam Syafi'i, lalu kemudian ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi, ada Imam Bonjol, nggak masuk Imam Bonjol. Maliki. Imam Maliki. Nah, dari para imam ini sering sekali nanti berbeda pendapat ya. Maka ada fikih 4 mazhab, ada fikih 9 mazhab. Itu setiap setiap pendapat ya, itu ada argumentasinya, dan masing-masing ulama itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, ketika menemukan satu persoalan, kita bertanya satu persoalan, ternyata kok pendapatnya beda-beda. Lalu kemudian mana yang harus dipilih? Maka itu nanti belajarnya tarjih namanya. Kita kuatkan pendapatnya A, lalu kemudian kita tinggalkan pendapat yang lain. Jadi yang pendapat yang paling kuat itu yang kita ambil. Itu awal mula kata tarjih itu sebenarnya itu. Tapi dalam perkembangannya di Muhammadiyah itu majelis tarjih itu tidak hanya memilih. Jadi dalam perkembangannya itu tidak hanya memilih mana yang paling baik, mana yang paling kuat di antara sekian banyak pendapat. Kalau dulu awal-awalnya ya, di awal-awalnya itu hanya sebatas memilih mana yang paling kuat. Tapi kalau sekarang majelis tarjih itu tidak hanya memilih mana yang paling kuat, tapi justru sudah mulai membuat pendapat sendiri gitu. Di majelis tarjih itu sudah menjadi majelis ijtihad namanya. Ijtihad itu sudah bisa menghasilkan produk-produk hukum sendiri. Jadi tidak harus bergantung kepada ulama-ulama yang lain. Jadi Muhammadiyah tidak bergantung lagi kepada Imam Syafi'i. Muhammadiyah tidak bergantung lagi kepada Imam Hanafi. Muhammadiyah tidak bergantung lagi kepada Imam Maliki. Jadi kalau ada persoalan, itu Muhammadiyah bisa menentukan sendiri tanpa harus mengikuti pendapat dari ulama-ulama yang sudah ada. Jadi itu tarjih itu dulu
awalnya maknanya adalah menguatkan, memilih mana yang paling kuat dari sekian banyak pendapat. Tapi sekarang makna itu sudah bergeser. Maknanya tidak lagi cuman sekedar menguatkan, tapi justru apa? Memproduksi. Jadi berijtihad untuk mengeluarkan hukum-hukum yang baru. Maka di Muhammadiyah sudah muncul produk-produk hukum yang baru. Bahkan fikihnya juga fikih-fikih yang baru. Apa fikih yang di Muhammadiyah yang baru? Kalau umat Islam kalau belajar fikih mesti fikih ibadah, fikih toharoh, kan gitu. Nah di Muhammadiyah sudah muncul namanya fikih bencana, fikih anti korupsi, fikih air. Jadi sudah mengeluarkan, membuat produk-produk baru. Nah siapa yang mengeluarkan ini? Yang mengeluarkan adalah Majelis Tarjih. Makanya disebut Majelis Tarjih dan Tajdid. Tajdid itu pembaharuan, jadi memperbarui. Jadi bukan lagi, ada memang masih ada kalau di luar Muhammadiyah itu kalau ditanya, menurut Anda bagaimana hukumnya ini? Dia masih bisa. Kalau menurut Imam Syafi'i begini, saya ngikut Imam Syafi'i. Apa pendapat Anda tentang B? Oh saya mengikuti Imam Maliki mengatakan seperti ini, maka saya ngikut pendapat Imam Maliki. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak harus begitu lagi. Tapi Muhammadiyah sudah punya apa? Kemampuan sendiri untuk apa? Membuat atau memproduksi hukum-hukum yang baru. Jadi tarjih itu maknanya sudah mulai bergeser dari sekedar menguatkan menjadi apa? Menjadi berijtihad, ya, membuat produk hukum yang baru. Ini yang pertama maknanya. Yang kedua itu sumbernya. Muhammadiyah itu sumbernya untuk berijtihad, ya, memproduksi hukum-hukum yang baru itu sumbernya cuma dua. Yang pertama namanya Al-Quran, yang kedua namanya Sunnah. Sunnah itu ternyata kalau Quran sudah clear, ya, itulah yang dipegang itu Quran. Kalau Sunnah itu macam-macam. Ada sunnah itu kan hadis, ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada yang hadisnya dhaif tapi kok nggak bertentangan dengan hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif tapi kok jumlahnya banyak sehingga diduga keras hadis itu sebenarnya bukan dhaif tapi apa namanya sahih. Jadi ada yang sahih itu artinya benar dari Nabi, dhaif itu artinya lemah, diduga keras bukan dari Nabi, tapi ada yang tengah-tengah. Hadisnya kelihatannya dhaif tapi kemungkinan itu dari Nabi. Nah, kalau Muhammadiyah itu yang dipakai bukan cuman hadis sahih saja, tapi namanya as-sunnah al-makbulah namanya. Sunnah makbulah itu hadis yang bisa diterima. Yang bisa diterima itu pertama adalah hadis sahih, itu jelas diterima. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan itu bisa jadi hadisnya itu lemah tetapi tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih gitu. Jadi sumbernya itu ada dua, yaitu Quran dan Sunnah. Nanti para ulama bagaimana posisi para ulama? Para ulama itu kalau berpendapat itu posisinya bukan menjadi sumber, tetapi sebagai apa? Sebagai bahan pertimbangan. Jadi bukan sumber tetapi sebagai bahan pertimbangan. Sumber utamanya tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip, ya, di dalam tarjih itu ada prinsip-prinsipnya. Jadi kalau orang Muhammadiyah yang belajar tarjih itu harus paham paling tidak ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama itu adalah toleran. Toleran itu maksudnya apa? Toleran itu maksudnya putusan tarjih. Jadi apa yang dihasilkan dari tarjih itu tidak menganggap dirinya yang paling benar sementara yang lain salah. Tidak begitu. Jadi orang Muhammadiyah itu tidak boleh saya yang paling benar, selain Muhammadiyah salah. Tidak begitu. Jadi prinsipnya adalah toleran. Toleran itu tidak menganggap dirinya saja, ya, bukan dirinya saja yang paling benar. Jadi saya benar, tapi di dalam kebenaran saya mungkin juga ada salahnya. Apa yang kamu yakini
benar, mungkin juga ada salahnya. Jadi sama-sama ya. Jadi kalau ketemu nanti dengan organisasi yang lain, ya jangan langsung mengatakan kamu salah, yang benar Muhammadiyah. Apalagi mengatakan laisa minna, kamu bukan golonganku misalkan. Jadi orang Muhammadiyah itu harus toleran. Kita yakin pendapat Muhammadiyah itu benar, tetapi harus toleran dengan pendapat orang lain gitu. Yang kedua, prinsipnya adalah terbuka. Jadi dalam tarjih itu orangnya harus terbuka. Terbuka itu maksudnya apa? Segala yang diputuskan oleh tarjih itu bisa dikritik dan dilakukan perbaikan. Siapapun boleh mengkritik, dan majelis tarjih akan dengan senang hati untuk menerima kritikan-kritikan itu. Kalau memang kritikannya bagus, landasannya bagus, nanti majelis tarjih juga siap untuk merubah. Jadi terbuka. Dia orang Muhammadiyah itu bukan orang yang tertutup menolak untuk dikritik. Jadi andai kata sudah ada keputusan, nanti dikritik tidak apa-apa. Yang kritik siapapun itu boleh mengkritik dan tidak akan tertutup. Makanya kalau di fatwa-fatwa Muhammadiyah itu dilampirkan apa? Dalil-dalilnya, dilampirkan landasannya agar orang tahu kenapa kok Muhammadiyah mengambil keputusan seperti ini. Contoh misalkan Muhammadiyah dalam rokok itu hukumnya apa? Rokok haram. Rokok itu haram. Yakin rokok haram? Enggak. Yakin? Yang haram itu bukan rokoknya, tapi apa? Merokok. Merokok itu haram. Nasi padang itu membatalin puasa enggak? Enggak. Yang batalkan puasa makan nasi padang. Jadi merokok. Jadi yang rokok enggak jadi persoalan. Jadi yang jadi persoalan adalah merokok. Muhammadiyah memutuskan berdasarkan dalil-dalil yang ada, itu memutuskan bahwa orang yang merokok itu hukumnya haram. Dulu diputuskan, dulu mengkajinya di PDM Kota tahun 2000 berapa, 10-an kalau saya masih ingat saya. Itu memutuskan bahwa merokok itu hukumnya haram. Itu disebutkan kenapa kok Muhammadiyah mengambil ijtihad bahwa merokok itu haram, karena alasannya ini ayat Qur'annya ada, hadisnya ada, lalu mendatangkan ilmuwan atau mendatangkan dokter yang bisa menganalisis, bercerita tentang bahaya rokok. Lalu kemudian dari itu disimpulkan bahwa merokok itu hukumnya haram. Itu menurut fatwa Muhammadiyah. Tapi dari kelompok lain memfatwakan apa? Hukum merokok. Hah? Ada enggak yang merokok boleh begitu? Makruh. Jadi ada yang merokok boleh, ada yang merokok makruh. Nah, terus yang benar yang mana? Yang benar itu merokok itu haram atau yang makruh atau yang membolehkan? Nah, kalau Muhammadiyah meyakini bahwa hukum merokok itu haram. Tapi kalau ada dari kelompok lain yang memiliki pendapat bahwa merokok itu makruh, Muhammadiyah toleran. Jadi kalau orang Muhammadiyah merokok itu haram. Tapi kalau di luar Muhammadiyah merokok, ya silahkan, memang itu fatwanya mereka. Dan di situ dilampirkan landasan-landasannya. Kalian yang para misalkan ada yang merokok boleh mengkritik, kenapa ini kok hukumnya menjadi haram? Padahal merokok itu ternyata mencerdaskan katanya. Jadi para penulis itu rata-rata merokok. Katanya kalau merokok itu nanti tulisannya semakin, imajinasinya semakin tinggi katanya. Nah, itu siap, Muhammadiyah siap untuk dikritik karena Muhammadiyah prinsipnya terbuka. Majelis tarjih itu terbuka, siapapun boleh memberikan masukan. Kalau masukannya bagus, Muhammadiyah siap merubah. Tapi sampai sekarang ya itu sudah di-share-kan juga tidak ada yang mengkritik. Yang mengkritik itu cuma para perokok. Jadi ada orang Muhammadiyah yang pengen keluar dari Muhammadiyah gara-gara fatwa rokok. Jadi gara-gara fatwa rokok terus pengen keluar dari
Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, prinsipnya dalam Majelis Tarjih itu adalah tidak berafiliasi mazhab. Jadi Muhammadiyah itu tidak sedang mengikuti mazhab tertentu. Muhammadiyah bukan ikut kelompoknya Imam Syafi'i, namanya Syafi'iyah. Muhammadiyah tidak mengikut kelompok para imam-imam itu. Jadi Muhammadiyah tidak berafiliasi mazhab, artinya tidak mengikuti mazhab tertentu. Yang diikuti Muhammadiyah apa? Melainkan dalam beristihad itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti pendapat-pendapat para ulama itu tidak diikuti, tapi pendapatnya itu dijadikan pertimbangan oleh Muhammadiyah, oleh Majelis Tarjih. Kalau memang pendapat-pendapat mereka itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dipakai gitu. Tapi pertimbangan utamanya bukan pendapat, tetapi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab manapun. Makanya ada yang mengatakan sebenarnya Muhammadiyah itu mazhab sendiri, karena tidak mengikuti mazhab manapun berarti sudah membuat mazhab sendiri. Tapi apapun lah itu orang bicara, yang penting bahwa Muhammadiyah hanya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mengikuti mazhab yang lain. Kemudian yang keempat itu adalah taisir, ya. Taisir itu artinya mudah. Jadi taisir itu artinya mudah. Muhammadiyah itu tidak boleh menyulitkan. Majelis Tarjih di dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya tidak boleh menyulitkan. Semuanya harus dalam rangka untuk memudahkan. Itu prinsipnya. Yang selanjutnya adalah semangatnya. Tadi ada Majelis Tarjih dan Tajdid. Semangat tarjih itu adalah tajdid, ya. Makanya ada Majelis Tarjih dan Tajdid. Itu artinya semangat tarjih itu adalah tajdid itu. Apa tajdid itu artinya? Apa? Tajdid itu artinya pembaharuan. Jadi warga Muhammadiyah itu harus punya semangat tajdid, semangat untuk menjadi seorang pembaharu. Kalau tidak siap menjadi seorang pembaharu, tidak usah jadi Muhammadiyah, tidak usah ikut Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu harus siap menjadi seorang pembaharu. Jadi Majelis Tarjih semangatnya tajdid, semangatnya untuk memperbarui gitu, memperbarui. Jadi kekinian. Maka slogannya sekarang Muhammadiyah itu apa? Islam berkemajuan, memilih yang maju, yang tajdid, bukan yang mundur gitu. Ada kelompok-kelompok itu yang mundur. Jadi misalkan, tapi kalau nyebutkan nanti masalah ya, karena masuk sini jadinya masalah. Kalau nggak masuk sini tak ceritakan detailnya. Jadi ada kelompok-kelompok itu yang orientasinya ke belakang. Jadi kalau sistem politik yang paling bagus itu zamannya misalkan ya A, B, C gitu. Sehingga kalau kita pengen menjadi yang bagus harus mengikuti seperti yang dulu gitu. Cara berpakaian yang paling bagus adalah pakaian yang kayak pakaiannya orang zaman dulu. Batik itu sekarang, harusnya yang dulu gitu. Jadi ada orang-orang itu yang harus semua sistem dikembalikan kepada yang dulu, karena orang-orang yang terbaik ada di zaman dulu. Kalau sekarang pengen menjadi baik harus kembali ke masa lalu, ngikuti orang-orang dulu. Nah itu namanya. Nah ada yang Islam Nusantara. Kalau Nusantara itu lokal, jadi Islam rasa Nusantara. Nah ambil Islamnya, tinggalkan Arabnya. Ambil Islamnya, tinggalkan Arabnya. Arabnya diganti dengan Nusantara. Maka Islam Nusantara itu sebenarnya adalah Islam rasa Nusantara. Ada Islam rasa Arab. Kalau orang Islam jenggotnya panjang, pakai jubah, itu namanya Islam rasa Arab. Kalau Islam rasa Nusantara itu sudah petisnya sudah pakai belangkon. Kalau ini Islam rasa apa ini? Rasa bayar ini kayaknya. Kasih soalnya Islam rasa bayar. Jadi, nah kalau Muhammadiyah itu bukan Islam yang orientasinya ke belakang, ya. Bukan yang orientasinya cuman lokal, tetapi Islam yang orientasinya maju ke depan.
maka disebut sebagai tajdid, pembaharu. Contohnya apa? Bukti kalau Muhammadiyah itu menyongsong masa depan. Misalkan sekarang yang sedang dirintis oleh Majelis Tarjih itu adalah membuat namanya kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah internasional. Karena sekarang seluruh umat Islam itu yang dipakai bukan kalender Hijriyah tetapi kalender Masehi. Masehi itu kalender Al-Masih, miliknya siapa? Miliknya orang Nasrani. Maka wajar kalau liburnya hari Minggu karena kalendernya Masehi. Lebih parah lagi, tapi umat Islam pada senang, itu liburnya Sabtu Minggu. Minggu menghormati Nasrani, Sabtu menghormati Yahudi. Coba, umat Islam terbesar di Indonesia diminta itu untuk hari-harinya menghormati Nasrani dan menghormati Yahudi, dan orang Islam bangga. Harusnya kalau menurut saya orang Islam harus demo menuntut, karena itu toleransi, berarti umat Islam juga harus dihargai. Liburnya jangan Sabtu Minggu tapi Jumat Sabtu Minggu. Gitu ya, kalau mau toleran. Loh, kita ini umat Islam terbesar di Indonesia, masa nggak dihargai? Yang dihargai cuman Yahudi dan Nasrani, kalah itu. Maka Muhammadiyah nggak terima itu. Maka sedang menyongsong masa depan, Muhammadiyah harus yang bisa mengawali membuat kalender Hijriyah internasional. Jadi besok liburnya hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, paling enggak Jumat. Nah, ini Muhammadiyah sudah mengawali, itu mengawali untuk menyongsong masa depan. Jadi Muhammadiyah enggak mundur ke belakang, tapi maju ke depan. Itu namanya semangat tajdid namanya. Tajdid itu menjadi seorang pembaharu ya. Nah, tajdid itu proyeknya ada 2. Maghribnya jam berapa ini? Selesainya jam berapa? Ya, proyeknya ada 2. Jadi proyek tajdid di Muhammadiyah itu kerjaannya cuma 2 orang Muhammadiyah itu. Yang pertama namanya purifikasi. Orang Muhammadiyah itu gerakannya namanya purifikasi. Proyeknya 2. Yang kedua adalah dinamisasi. Jadi tajdid itu semangatnya adalah untuk mempurifikasi dan untuk mendinamisasi. Apa itu purifikasi? Purifikasi itu artinya memurnikan. Kenapa harus dimurnikan? Karena diduga keras ajaran Islam yang masuk pada generasi-generasi sekarang itu bukan ajaran Islam yang asli, tetapi ajaran Islam yang sudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran di luar Islam. Ajaran yang diterima itu adalah ajaran-ajaran yang sudah tercemari oleh pemahaman-pemahaman di luar Islam. Apa contohnya? Coba kalau misalkan di tengah sawah itu hari ini ada orang gantung diri. Terus kalian disuruh lewat satu persatu malam ini, lewat depan tempat orang yang habis gantung diri. Berani enggak? Berani? Di kamar hotel ada bekas orang bunuh diri. Terus sudah dibersihkan, kalian disuruh tidur di situ. Berani enggak? Enggak berani. Pertanyaannya, kenapa tidak berani? Takut apanya? Khawatir kalau arwahnya masuk lagi ke situ. Kenapa kok takut? Padahal di dalam Islam itu kalau ada orang meninggal, dengan cara apapun meninggalnya, dia masuk kemana? Kuburan. Bisa enggak dia minta izin kembali lagi? Itu ada yang belum bayar utang saya pengen balik, itu bisa? Enggak bisa. Enggak bisa. Tapi kalau animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, itu kepercayaannya terhadap arwah. Maka wajar muncul namanya arwah gentayangan. Orang yang sudah meninggal, arwahnya masih berkeliaran. Itu bukan dari ajaran Islam, tapi orang Islam tercemar itu pemahamannya, sehingga takut karena nanti arwahnya gentayangan. Arwah gentayangan itu bukan dari Islam.
Kalau di pantai selatan ada namanya Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu suka orang yang pakai warna hijau pakaiannya. Kalian kalau disuruh pakai warna hijau semua, terus malam-malam diajak ke Parangtritis, terus nantang Nyi Roro Kidul satu persatu, berani enggak? Nanti kalau berani dicoba ya sekali-kali ya. Diajak ke sana terus, "Hai Nyi Roro Kidul, ini Sri Kandi dari UAD." Gitu. Warnanya hijau. Jadi sukanya warnanya hijau. Kalau berani, tapi faktanya masih banyak yang takut. Yang kecil-kecil coba. Kalau kegigit lidahnya, tanda apa? Kalau ada orang lagi makan tiba-tiba kegigit lidahnya, tanda apa? Tuh ada yang ngomongin, kok itu sudah otomatis gitu. Ada yang ngomongin, dia ngomongin siapa? Coba kalau itu benar, kalau ajaran itu benar, sekarang yang sedang banyak diomongin orang itu siapa? Pak Jokowi, Ahok kan? Ahok itu sekarang banyak dibicarakan oleh banyak orang. Andai kata ada hubungannya kegigit lidah dengan diomongin banyak orang, kira-kira lidahnya Ahok kayak apa? Mestinya kan sudah hancur berkeping-keping kan, tapi sampai sekarang masih utuh. Berarti tidak ada korelasinya antara kegigit lidah dengan ini. Nah, ini pemahaman sudah terlanjur masuk. Karena terlanjur masuk, maka Muhammadiyah perlu membuat gerakan namanya apa? Purifikasi, untuk memurnikan kembali ajaran-ajaran biar murni seperti ajaran Nabi. Dalam masalah ibadah, ada enggak yang orang yang kreatif dalam masalah ibadah? Puasa, ada puasa mutih. Yang dimakan yang putih, nasi putih, ya cet putih gitu ya. Nanti puasa ngebleng 3 hari 3 malam. Ada puasa pati geni, tidak boleh kena sinar. Jadi kalau ada orang puasa, jadi pas sahur setelah itu masuk kamar, nggak boleh kena sinar. Kalau tiba-tiba ada orang main-mainan batu, melempar batu ke atas, kena genteng, gentengnya pecah, sinarnya masuk, batal puasanya. Tapi faktanya itu ada. Nah, ini Muhammadiyah perlu membuat gerakan untuk memurnikan kembali biar ajaran Islam itu betul-betul murni seperti pada zaman Nabi. 3 menit lagi. Yang kedua itu adalah dinamisasi. Dinamisasi itu apa? Dinamisasi itu apa? Berkembang terus ya, lentur mengikuti perkembangan zaman, tidak boleh mandek. Jadi Muhammadiyah itu perlu untuk membuat gerakan biar umat Islam itu jangan ketinggalan zaman, harus bergerak terus. Nah, apa yang digerakkan? Yang digerakkan bukan masalah akidah, bukan masalah ibadah. Yang digerakkan itu adalah masalah duniawi. Masalah duniawi itu masalah yang tidak menjadi tugas Nabi. Nabi diutus ke dunia bukan untuk ngurusi itu. Berarti itu sesuatu yang harus digerakkan. Dinamisasi, maju ke depan. Contohnya, laptop kena virus, jangan cari Qur'annya apa kalau laptopnya kena virus. Tidak usah nanya Nabi pernah membuat hadis tidak tentang virus, karena itu urusan duniawi. Dan tidak usah minta ustadz untuk meruqyah laptopnya karena kena virus, karena itu bukan urusan Nabi. Rasulullah diutus ke dunia bukan untuk ngurusi virus, bukan untuk ngurusi laptop. Maka laptop itu harus berkembang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Olahraga, Rasulullah diutus ke dunia untuk ngurusi olahraga enggak? Enggak, berarti olahraga harus bergerak terus. Data nih ya, beneran ya. Baik, saya kira ini mungkin nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi lah. Kita mohon maaf bila ada banyak khilaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.